Halo guys, sekarang kita berada di objek wisata Londa Toraja. Ini masih jam 6, mungkin sudah buka atau belum, kita cek ke dalam guys. Halo guys, sekarang kita berada di wisata Londa. Halo guys, ayo kita menuju ke pekuburan Londa. Ini ada pekuburan yang sangat unik. Di kuburnya berada di dalam goa. Jadi lumayan ngeri sih, tapi lumayan menantang. Ayo sama-sama kita ke dalam. Ini tempat pemakaman guys di Londa. Di sana ada tengkorak manusia di dalam peti digantung guys. Halo guys, jadi untuk masuk ke dalam goanya ini kita harus ditemani pemandu dengan menggunakan lampu. Lampunya itu disewa dengan harga 50.000. Terus pemandunya keikhlasan hati saja, berapa dikasih. Halo guys, yang bergantung-gantung ini guys semuanya peti mayat. Jadi di dalam peti itu ada tengkorak-tengkorak, dan ternyata ini pekuburan masih digunakan sampai sekarang. Masih banyak peti-peti mayat yang masih baru yang ada di sini. Oke. Toban, ya. Oh. Dari mana? Dari Palu. Oh, dari Palu. Sendiri? Iya, sendiri. Ini Pak, tengkorak-tengkorak ini. Ini tengkorak-tengkorak yang sudah ratusan tahun. Berarti sudah tidak tahu siapa pemiliknya. Tidak dikenal lagi, tapi yang jelasnya yang dikubur di sini itu satu rumpun turunan. Oh. Jadi tidak ada orang lain. Oh, jadi pengurus di sini harus Ya, keturunan di ya? sini. Tidak boleh pekerja dari luar. Ya, betul. Oh, begitu. Seperti kami yang pada tamu-tamu di sini semuanya adalah anggota keluarga. Iya. Ini ada masih aktif ini? Masih aktif. Oh. Iya. Ada yang baru beberapa bulan yang lalu. Oh iya. Oke Pak. Nah, ini di sini ada dua gua yang kita bisa lihat. Gua di sini dengan gua sebelah sana. Iya. Nah,
Dan di depan sini kita sudah lihat tulang-tulang belulang yang sudah jatuh dari atas, karena di atas ini banyak kan. di atasnya. Ya, banyak kuburan. Ya, jadi ini satu peti satu orang dalam. Oh, Ya, jadi biasanya satu spot di atas ini atau satu kelompok, satu keluarga. iya. Hmm. Gitu. Ya. Dan di luar-luar juga banyak, di luar itu yang sudah ratusan tahun. Di luar karena sudah kurang tempat, Iya. sehingga kita manfaatkan gua-gua yang ada. Iya. Nah, di sini kita lihat dengan jelas. Itu di atas peti-peti jenazah. Nah, Oh iya. ya kalau yang kecil-kecil ini itu kan anak-anak. Iya. Nah, yang kelihatan ini bentuk guanya ada di atas atau relief lagi-laginya di atas rata kayak dipahat aja. Iya. Ya, tapi ini semuanya terjadi secara alami. Ya, itulah sebabnya disebut kuburan alam, karena semua gua-gua yang ada di sini terjadi secara alami. Nah, di dalam situ juga ada peti jenazah, tapi sebagian sudah hancur. Ya, kita akan lanjut masuk di sini. Iya. Di sini juga ada bentuk-bentuk gua yang Di sana juga ada. Di dalam situ ada, tapi sukar untuk lewat di situ karena harus menanjak ke atas. Dan sebenarnya bisa tembus di sini. Nanti kita akan lewat di sini. Oh iya. Iya. Nah, di sini kita akan lihat bentuk gua juga yang cukup menarik, awas kepala. Ini barang gua 3 meter di sini. Kita sudah lihat dengan jelas. Nah, ini di atas bentuknya yang memang luar biasa. Iya. Nah, sedulu banyak peti di sini tapi sudah hancur. Oh tinggal tulang. Tinggal tulang-tulang. Oh ini Itu ini ada tuh di banyak. bawah ini semua Ya, tulang-tulang tulang-tulang. manusia Ya, yang sudah ratusan tahun. dia sudah ratusan tahun yang Yang lalu. petinya sudah hancur-hancur. Iya. Oh gitu ya. Oke. Pada sini. Awas kepala. Ini semua. Ini juga satu keluarga ini. Nah, jadi yang simpan rokok ini Pak untuk Ini sesajen atau pemberian dari salah seorang keluarga. Ya. Ada yang kasih berperokok, buang, kadang dengan sesajen lain. Karena dalam satu keluarga itu punya keyakinan yang berbeda-beda. Oh jadi tidak semua peti ditaruhi rokok. Ya, maksudnya dari dalam satu rumpun turunan itu punya agama atau keyakinan yang berbeda ya. Ada yang Kristen, ada yang masih Aluk Todolo. Ya, yang Aluk Todolo ini mereka memberikan sesajen-sesajen. Oh Ya, kalau ya orang Kristen biasa mereka meletakkan karangan bunga. Begitu. gitu. Iya. Jadi ini peti ini masih baru. Iya. Ini masih kelihatan baru. Iya. Nah, ini di bawah yang kisahnya bunuh diri dulu. Kisah sepasang kekasih itu ada dua tengkorak. Ya, mau menikah dulu tapi orang tuanya tidak setuju. Terus dua-dua gantung diri. Itu kejadiannya pada tahun 1972. Sudah lama juga. Iya, sudah. Iya. Nah, di sini juga ada beberapa peti jenazah yang sebagian sudah hancur dan sebagian juga yang masih utuh. Ini di bawah banyak yang sudah roboh. Iya. Sudah hancur ya. Itu Ini ada yang masih baru. Ya. Iya. Formasi-formasi guanya ini yang cukup menarik yang Iya. alami. Ya, jadi
gua ini ya kita sebatas di sini, nanti kita kembali lagi baru masuk di sebelah. Iya. Karena kalau tembus harus merangkak. Oh. Iya. Jadi setidaknya 25 meter merayap ke sana. Oh iya. Jadi kita keluar. Kita balik lagi. Oke. Memasuki goa yang kedua. Sebenarnya tembus, tapi harus merangkak sejauh 25 meter. Jadi kita ada jalan lain di sini. Nah. Ini yang ada isinya hanya sekedar di sini ya. Nah. Jadi kalau di dalam itu sudah tidak ada, masih kosong. Ini di atas tengkorak-tengkorak yang sudah ratusan tahun. Iya. Awalnya dulu semuanya dalam peti, tapi karena petinya sudah hancur. Ini yang masih baru. Ah, ini di samping Anda itu yang masih paling baru itu. Ini. Paling baru. Ini ada fotonya, ini orang tua. Nah, kalau saya tidak salah itu belum sampai 1 bulan. Berarti dia masih utuh dalam. Ya. Itu kalau di sini jasad itu utuh sampai 1 tahunan atau 2 tahunan. Oh iya. Karena dia diawetkan. Iya. Nah, ini jalan tembus dari sebelah tadi. Ya. Bahkan dalam itu masih ada cabang, tapi dalamnya itu kosong. Tapi kalau mau lihat bentuk itu gua kita masih lihat sedikit lagi ke dalam. Oke, kita lihat sedikit saja. Ya. Kepala. Oh, dia kosong karena Iya. susah kasih masuk peti di sini. Iya. Nah, ini tembusan dari sebelah. Oh, Yang tadi. Ini masih kosong dong. Begini saja, Pak. Ya, harus kepala. Oh, begini. Ya. Nah, sebenarnya masih agak panjang ke dalam. Oh, sampai sini saja, Pak. Ya. Oke, kita Oke. keluar. Satu peti satu keluarga. Nah, tapi nanti akhir abad ke-18 di Toraja terjadi pembauran budaya, lalu mulai menggunakan peti-peti modern, satu peti satu orang, satu jenazah. Nah, jadi semua ini di atas satu peti satu keluarga zaman dulu ya. Oh, jadi kalau hancur dia diisi lagi. Ya, misalnya kalau ada keluarganya meninggal, apabila sudah tuntas upacaranya, dibuka lagi peti, baru dimasukkan bersama keluarga terdekat. Oh. Ya. Jadi yang ke atas ini, Pak, bagaimana cara? Kalau cara menghubungkan peti jenazah ke atas atau jenazah ke atas ada 2 jalan. Seperti gua-gua yang terletak di pertengahan bukit ini, mereka harus memanjat tebing-tebing dengan keahlian memanjat sampai di atas di ruang tujuan. Mereka buang tali dari atas, kemudian petinya ditarik ke atas. Kalau yang lebih tinggi lagi lewat dari samping, ada jalan setapak dari samping, kalau turun dari puncak pakai tali kayak militer punya. Berarti itu untuk ini bangsawan? Ya, bangsawan semua bagian atas yang punya patung-patung ini. Oh, begitu. Karena apa namanya, dilatar belakangi oleh harta-hartanya supaya aman, makanya ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Oh, dia ditaruh dengan hartanya, Pak? Ya, karena dulu itu orang-orang Masawa dikuburkan dengan hartanya. Oh, Ya, berarti yang ada patung-patungnya itu? Ya, karena termotivasi oleh keyakinan orang dulu, itu menurut keyakinannya suatu saat akan digunakan lagi di dunia akhirat begitu. Jadi sekarang kalau ada bangsawan meninggal, Mereka sudah tidak diikutkan dengan hartanya lagi, mereka turunkan kepada generasinya. Tetapi tetap kalau orang-orang berada, mereka hiasi seindah mungkin dia punya peti, karena iya, petinya diletakkan di mana? Di atas. Tetap di atas? Tetap di atas. Jadi mereka tetap hiasi seindah mungkin karena mereka percaya bahwa itulah waktu terakhir untuk menghormati
leluhurnya atau keluarganya begitu. Halo guys, jadi saya sekarang berada di makam Londa, tempat wisata yang ada di Toraja ini. Di sini lumayan ngeri. Waktu ke dalam itu banyak tengkorak di tanah di atas, jadi lumayan ngeri. Jadi dia ada lewat sana bisa tembus di sini juga. Jadi pengalaman masuk ke dalam itu, saya orangnya tidak takut dengan hal-hal yang seperti itu, tapi pas masuk ke dalam tetap juga jantung itu berdetak kencang. Walaupun saya tidak takut, entah itu kenapa, tapi tetap dia berdetak kencang. Sebenarnya saya tidak ada takut yang seperti itu. Ini pemandunya sudah ke depan, jauh ke depan, saya masih tetap di sini. Saya bilang, Pak, saya masih mau di sini. Tapi lumayan ngeri. Jadi perasaan itu campur aduk. Melihat tengkorak kiri kanan, di kaki, tengkorak kepala yang masih utuh, peti-peti mayat kiri kanan itu lumayan bikin ciut nyali juga. Jadi kepikiran saya, seandainya orang tua ini yang pemandu ini, seandainya dia ini makhluk halus yang menjelma jadi manusia, sempat terlintas seperti itu di pikiranku. Lumayan menakutkan. Tapi asik, uji nyali. Di sini keren, Toraja ini banyak tempat wisata yang unik. Ayo guys ke Londa, Toraja. Di atas masih banyak kuburan bangsawan, jadi kita tidak bisa naik ke atas, kita terbangkan drone saja naik ke atas. Oke. Halo guys, jadi di sini ada beberapa patung, tapi yang dalam peti itu mayat asli, tengkorak asli. Jadi mereka itu adalah bangsawan tanah Toraja. Jadi mereka dibuatkan patung dan peti mayat mereka itu diletakkan di gunung batu ini. Jadi semakin tinggi status sosialnya di masyarakat, semakin tinggi pula peti mayatnya diletakkan di gunung ini. Jadi di gunung ini dipenuhi dengan peti-peti mayat dan masih aktif sampai sekarang. Oke guys, kita lihat-lihat peti-peti mayat yang ada di ketinggian ini guys.